Kembali lagi bersama saya, Wilda Alfaramania. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2 yang berjudul About Router OS. Di dalam bab 2 ini, kita akan membahas 3 materi ya teman-teman, yaitu Router OS dan Router Board. Yang kedua yaitu Router OS Features. Yang ketiga yaitu name, tipe, dan arsitektur Router Board. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu Router OS dan Router Board. Oke, kita bahas terlebih dahulu mikrotik Router OS-nya. Jadi, Router OS merupakan software dari vendor mikrotik. Yang pertama yaitu Based on OS. Nah, Router OS itu berbentuk OS atau software, seperti kita ketahui sebelumnya, yaitu Linux, Windows yang dapat diinstal di PC. Server ataupun virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Dan itu kita bisa custom, misal prosesor, RAM, dan harddisknya. Nah, Router OS dengan standar standalone operating system berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Adapun jenis mikrotik Router OS antara lain adalah mikrotik X64-bit, mikrotik X86-bit, Aneto, ketiga mikrotik X86 Dinara, dan mikrotik X86 Okma. Nah, jadi keempat jenis itu teman-teman bisa cari saja di web browsernya ya. Lalu di sini kita akan membahas router boardnya. Nah, jadi router board ini lebih mengarah ke perangkat atau fisik, yaitu built-in hardware. Jadi, mikrotik itu banyak sekali fitur-fitur yang tersedia atau tergabung dalam satu perangkat. Router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Dan router boardnya nanti sudah disetting defaultnya. Lalu, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Bahkan, kita lihat bahwa varian fitur ini terdapat pada satu perangkat mikrotik, yaitu router board. Akan tetapi, jika kita ingin perangkat pecahannya, itu kita bisa lebih fokus dan tidak membebani router. Jadi, dia dipecah lagi dengan perangkat tersendiri sesuai kategorinya. Lalu yang terakhir, itu tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu Router OS Features. Nah, jadi pada real implementasinya, fitur mikrotik itu banyak, antara lain yaitu wireless network. Yang kedua, routing. Ketiga, firewall dan NAT. Lalu, cost in bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Nah, fitur-fitur ini bisa tertanam pada satu perangkat, ataupun bisa dipecah lagi menjadi perangkat yang terfokus. Ada fitur yang pertama, yaitu wireless network. Wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Dengan standarisasi supportnya yaitu B atau G, atau N, atau AC. Nah, untuk indoor sebagai contoh adalah cap wireless. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman cap wirelessnya. Lalu untuk outdoornya ada yang namanya point-to-point dan point-to-multipoint. Di sini contoh point-to-point yaitu adalah XTSG mikrotik. Lalu ada juga LHGAC mikrotik dan Dynadisk mikrotik. Lalu contoh dari point-to-multipoint yaitu adalah Mainbox mikrotik dan Omnitic mikrotik. Selanjutnya pada routing itu ada dua yaitu static routing IPv4, dynamic routing IPv5. Lalu yang ketiga ada firewall dan NAT. Jadi, firewall sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan NAT itu agar klien memiliki IP privat yang bisa memproses IP publik. Nah, fitur ini bisa mengatasi serangan internal, mengeblok sosmed seperti Facebook ataupun YouTube. Ada QoS atau Quality of Service atau biasa digunakan untuk bandwidth management, yang mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management. Lalu ada juga point-to-point tunneling atau biasa kita dengar seperti PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu pada user management, misalnya yaitu DHCP, yaitu mendapatkan IP address otomatis atau proxy, lalu hotspot. Jadi ketika ada klien yang terkonek, itu nanti kita akan memberikan autentifikasi password atau user. Lalu terakhir yaitu radius dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada tools. Nah, jadi mikrotik kita digunakan untuk bandwidth test, lalu torch, mapping, dan
MRTG, dan lain-lain. Jadi, diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain yang ada fitur-fitur dan berada di satu perangkat. Di sini kita akan membahas router board name, tipe, dan arsitektur router board ya teman-teman. Oke, jadi pengkategorian nama pada mikrotik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu symbol name. Oke, jadi di sini terdapat RP751, yang mana 7 itu sebagai angka yang ke-1 yaitu adalah seri atau keras router, dan angka yang kedua yaitu 5 itu adalah jumlah port Ethernet, dan angka yang ketiga yaitu 1 itu adalah jumlah slot mini PCIe atau wireless. Yang kedua adalah word. Nah, word itu ada yang namanya Omnitic, Groove, XXT, LHG, Dynadis, Tab, WAP, Hub, dan Hex. Lalu yang ketiga adalah expansional naming. Expansional naming adalah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya yaitu RP600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Teman-teman bisa cari saja di web browser ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu di sini kita akan membahas tentang pengkategorian tipe. Nah, di sini terdapat perangkat mikrotik beserta kodenya ya teman-teman, yaitu RB adalah router port. Lalu angka pertama yaitu 9 adalah serinya, 5 adalah Ethernetnya, 2 adalah wireless. Di sini terdapat UI berwarna biru ya teman-teman, itu adalah fitur port. Lalu ada juga 5AC 2ND, itu adalah fitur wireless. Lalu kita lihat di belakang perangkat mikrotiknya, itu nanti ada kode codingnya, bisa kalian definisikan sendiri ya teman-teman seperti di sebelah ini. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang arsitektur router board. Jadi sama seperti PC, kalau PC itu arsitekturnya ada yang x64 dan x86. Tetapi untuk mikrotik itu lebih daripada itu. Ada yang namanya MIPS BE, SMIPS, TILE, PPC ARM, x86, M, MIPS LE, dan MIMI PS. Nah, di arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Lalu, software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Dan kemudian, jika kita ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kita bisa masuk saja ke website www.mikrotik.com ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja pembahasan bab 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.